Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 4. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu Clutch Drag, yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Dwi Rizky Amadesia Putri, sebagai moderator, ada Charles Gabriel Simatupang, ada Eva Rosalina Nadeak, ada Mutia Rahmi, dan ada juga Nur Hasanah. Dan untuk Mutia Rahmi berhalangan hadir dikarenakan jaringan yang tidak baik. Oke, kita akan masuk ke materi selanjutnya. Pengertian atau obat mentah atau simplisia. Obat gubal adalah obat nabati atau hewani yang mengandung zat alami yang hanya mengalami proses pengumpulan dan pengeringan. Dalam pemakaian daun misalnya, masih terikut bahan lain seperti tangkai daun atau ranting. Di antara pengambilan daun, ini selalu bagian yang dikehendaki sering tercampur pucuk daun yang masih terlalu muda atau bagian daun lainnya yang sudah terlalu tua. Tapi hal ini masih dapat dilihat dengan mata sehingga mudah dilakukan identifikasi dari bentuk luarnya atau morfologinya atau anatominya atau dilihat bentuk sel-selnya dengan menggunakan microscope. Sumbernya yaitu berasal dari mineral, hewan, tumbuhan secara alami dan dapat pula berupa hasil budidaya. Di awal-awal pengembangannya, semuanya berasal dari yang tumbuh liar, sehingga kandungannya sangat bervariasi, sehingga untuk mendapatkan kadar yang dikehendaki, seringkali harus mencampurkan dengan beberapa batch. Cara memperoleh clutch drug yaitu tahapan perolehan clutch drug berupa alkaloida dan flavonoida. Alkaloida dari daun kelor. Identifikasi alkaloida dilakukan dengan metode maserasi dan dilanjutkan dengan KLT atau kromatografi lapis tipis. Daun kelor positif mengandung senyawa alkaloida. Daun kelor sebagai anti anemia. Dan ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan, yaitu alat dan bahan. 1. Alat dan bahan digunakan seperangkat alat maserasi, batang pengaduk, botol semprot, chambers, dan penutup chambers. Corong gelas, cawan porselin, Erlenmeyer, gelas ukur atau Pyrex, gelas kimia atau Pyrex, pipet tetes, rak tabung, sendok tanduk, dan juga tabung reaksi atau Pyrex. 2. Bahan-bahan yang digunakan. Yang pertama yaitu Aquades atau H2O, aluminium foil, asam kloroida 2N, HCl, etil asetat kertas saring, lempeng KLT, metanol atau CH4O, N-heksana, reaksi Mayer, reaksi Dragendorf, reaksi Bonskardat, dan sampel ekstraksi daun kelor. Metode kerja. 1. Pengambilan sampel. Sampel daun kelor atau Moringa oleifera yang diambil pada pagi. Daun yang diambil adalah daun segar dengan cara dipetik satu persatu dari batang daunnya. 2. Pengelolaan sampel daun kelor atau Moringa oleifera yang telah dikumpulkan, dibersihkan dengan cara dicuci di air yang mengalir, lalu dipotong-potong kecil, kemudian dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. Setelah kering, sebagian diserbukan, lalu dilakukan proses ekstraksi, kemudian dilakukan uji identifikasi kimia. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Eva. Saudari Eva, dipersilakan.
Pak, belum kau mute. Baiklah, saya akan melanjutkan pembuatan ekstraksi. Sampel daun kelor atau Moringa oleifera L yang telah dipotong-potong kecil ditimbang 500 gram. Lalu dimasukkan ke dalam bejana maserasi dan ditambahkan metanol hingga terendam sempurna. Bejana ditutup rapat lalu didiamkan selama 3 kali 5 hari dan sesekali diaduk selama 24 jam. Ekstrak yang diperoleh dikumpulkan, kemudian diuapkan dengan menggunakan rotavapor untuk mendapatkan ekstrak kental dan senyawa diidentifikasi secara kromatografi lapis tipis. Yang selanjutnya yaitu pembuatan pereaksi. A. Pereaksi Mayer gram kalium iodida dilarutkan dalam 10 ml air suling. Kemudian ditambahkan larutan 1,36 gram HgCl dalam 60 ml air suling. Larutan dikocok dan ditambahkan air suling hingga 100 ml. B. Reaksi drag and drop sebanyak 8 gram bismut nitrat dilarutkan dalam asam nitrat 20 ml. Kemudian dicampur dalam larutan kalium iodida sebanyak 27,2 gram dalam 50 ml air suling. Campuran didiamkan sampai memisah sempurna. Larutan jernih diambil dan diencerkan dengan air secukupnya sehingga 100 ml. C. Reaksi Both-Hardat. Sebanyak 4 gram kalium iodida ditimbang, dilarutkan dalam air suling secukupnya. Lalu ditambahkan 2 gram iodidum, kemudian ditambahkan air suling hingga diperoleh larutan 100 ml. Selanjutnya, identifikasi secara kualitatif. Uji alkaloid. Yang pertama, ditimbang serbuk daun kelor atau Moringa oleifera L sebanyak 10 mg lalu ditambahkan sebanyak 1 ml asam klorida 2 mol dan 9 ml air lalu dipanaskan di atas penanas air selama 2 menit, didinginkan lalu disaring. Yang selanjutnya, filtrat dipakai untuk percobaan berikut. Yang ketiga, diambil 3 tetes filtrat, lalu ditambahkan 2 tetes pereaksi Mayer menghasilkan endapan putih atau putih kekuningan. Yang keempat, diambil 3 tetes filtrat, lalu ditambahkan 2 tetes reaksi Dragendorf menghasilkan endapan merah jingga. Yang kelima, diambil 3 tetes filtrat, lalu ditambahkan 2 tetes pereaksi Bouchardat menghasilkan endapan coklat sampai kehitaman. Flavonoida daun belimbing wuluh. Flavonoid merupakan salah satu sekelompok senyawa fenolik yang banyak terdapat pada jaringan tanaman. Flavonoid sebenarnya terdapat pada semua bagian tumbuhan termasuk daun, akar, kayu, kulit, tepung sari, nektar, bunga, daun buni, dan biji. Flavonoid dalam ekstrak daun belimbing wuluh adalah luteolin dan apigenin. Tanaman ini secara tradisional dipercaya dapat mengobati hipertensi, diabetes mellitus, demam, radang poros usus, batuk, encok, dan menghilangkan jerawat. Alat-alat yang digunakan yaitu timbangan digital, blender, ayakan 30 mes, Erlenmeyer, pengaduk merkuri, buncer funnel, rotary evaporator, gelas ukur, beaker gelas, labu takar, gelas arloji, corong kaca, pipet tetes, batang pengaduk, dan spektrofotometer UV vis. Bahan yang digunakan: daun belimbing wuluh, etanol 96%, aquades, larutan standar quercetin, dan larutan AlCl3 5%. Prosedur tahapan ini yaitu 1. Preparasi bahan, yaitu mengeringkan dan daun belimbing wuluh. Yang kedua,
Analisis baku meliputi analisis kadar air dan analisis kuantitatif flavonoid dalam bahan baku awal. Yang ketiga, pembuatan sampel penelitian. Yang keempat, analisis kuantitatif flavonoid pada preparasi bahan. Daun belimbing bulu dikeringkan dengan cara diangin-anginkan dan tidak terkena cahaya matahari secara langsung selama kurang lebih 5 hari. Pengeringan ini bertujuan mencegah kerja enzim dari tumbuhan tersebut. Daun yang telah kering dihaluskan dengan blender, kemudian diayak menggunakan ayakan 30 mesh agar diperoleh derajat kehalusan yang sama sehingga ekstraksi dapat berjalan lebih optimal. Tahap selanjutnya adalah analisis bahan baku. Analisis kadar air dilakukan dengan cara menimbang bahan yang telah dihaluskan sebanyak 1-2 gram dalam botol timbang yang telah diketahui beratnya. Kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 100-105 derajat Celcius selama 3-5 jam tergantung bahannya. Kemudian didinginkan dan ditimbang. Panaskan lagi dalam oven selama 30 menit. Dinginkan dalam eksikator dan ditimbang. Perlakukan ini diulang sampai tercapai berat konstan atau selisih penimbangan berturut-turut kurang dari 0,2 mg. Pengurangan berat merupakan banyaknya air dalam bahan pengulangan dilakukan sehingga diperoleh berat yang konstan. Tahap pembuatan sampel yaitu ekstraksi dengan metode maserasi atau perendaman, di mana 10 gram serbuk dimaserasi menggunakan larutan etanol 96% sebanyak P ml selama T jam dan dalam Erlenmeyer. P mililiter mewakili variabel volume pelarut dalam mililiter, sedangkan T jam mewakili variabel waktu maserasi. Penelitian dilakukan menggunakan metode optimasi pada variabel pertama, yaitu volume pelarut, kemudian hasil terbaik dari variabel pertama digunakan untuk menentukan optimasi pada variabel kedua, yaitu waktu maserasi. Sebelum waktu maserasi mulai dihitung, dilakukan pengadukan menggunakan pengaduk merkuri berkecepatan 200 rpm selama 1 jam. Hasil maserasi disaring menggunakan buncir funnel hingga diperoleh ekstrak cair yang bebas dari ampas daun belimbing bulu. Ekstrak cair tersebut dipekatkan dengan rotary evaporator pada suhu kurang lebih 80 derajat Celcius selama kurang lebih 1,5 jam sehingga diperoleh ekstrak kental. Ekstrak kental yang diperoleh kemudian ditimbang untuk tahap analisis kuantitatif flavonoid. Oke, terima kasih untuk Saudari Eva. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Nur Hasanah. Tahapan determinasi tumbuhan, ekstrak, isolasi, dan pemurnian. Determinasi tumbuhan. Determinasi tumbuhan adalah identifikasi suatu tumbuhan sehingga nama ilmiah tumbuhan tersebut diketahui. Selain itu, juga bertujuan untuk mengetahui kebenaran identitas suatu tanaman untuk menghindari kesalahan dalam pengumpulan tanaman. Maka dari itu, determinasi tumbuhan didasarkan pada acuan suatu sistem klarifikasi tanaman. Determinasi tumbuhan dilakukan dengan menentukan kunci identifikasi yang merupakan alat bantu melakukan identifikasi tumbuhan. Kunci identifikasi yang umum digunakan adalah ciri-ciri morfologi yang disusun secara berurutan dan bersifat dikotomi. Istilah determinasi dalam bahasa Inggris determine atau menentukan, memastikan, lebih tepat dibandingkan identifikasi bahasa Inggris identify, mempersamakan atau identik. Karena di dunia ini tidak ada dua benda yang identik atau sama persis.
Cara mendeterminasi tumbuhan. Hal pertama yang harus dilakukan untuk mendeterminasi tumbuhan adalah mempelajari sifat morfologi tumbuhan tersebut, mulai dari bentuk, ukuran, daun, bunga, buah, dan lainnya. Kemudian membandingkan ciri-ciri morfologi tumbuhan tersebut dengan tumbuhan lain yang sudah dikenal identitasnya dengan salah satu cara berikut. 1. Ingatan. Cara determinasi ini menggunakan pengalaman dan ingatan kita. Cara ini bisa digunakan apabila kita telah mengenal tumbuhan yang sama yang pernah dilihat sebelumnya. Misalnya, ketika melakukan observasi, pernah diberitahu orang lain atau pernah ditunjukkan. 2. Bantuan orang lain. Determinasi juga dapat dilakukan dengan bantuan ahli botani atau siapapun yang bisa membantu. Ahli botani umumnya mampu melakukan determinasi dengan cepat karena pengalamannya. 3. Spesimen acuan. Spesimen acuan adalah spesimen tumbuhan yang dapat dijadikan perbandingan untuk determinasi. Spesimen tersebut bisa merupakan tumbuhan hidup, namun yang lebih sering digunakan adalah spesimen kering atau herbarium. 4. Pustaka. Cara lainnya adalah dengan membandingkan atau mencocokkan ciri-ciri tumbuhan dengan telaah gambar yang ada pada pustaka. Pustaka tersebut dapat berupa hasil penelitian, buku, monograf, atau lainnya. 5. Komputer. Cara ini memanfaatkan teknologi informasi berupa komputer, internet, dan beragam teknologi lain yang mendukung. Komputer dapat diprogram untuk membuat basis data mengenai tumbuhan sehingga melakukan determinasi tumbuhan menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Ekstrasi. Ekstrasi merupakan kegiatan untuk mengambil senyawa tertentu di suatu tumbuhan menggunakan suatu pelarut. Ada beberapa buku referensi ekstrasi yang disarankan antara lain. 1. Buku parameter standar umum ekstrak tumbuhan obat. 2. Buku farmakope herbal. Berikut ini tahapan dalam ekstrasi, yaitu 1. Pemilihan tumbuhan. Dalam pemilihan tumbuhan, ada hal-hal yang harus diperhatikan antara lain. A. Keaslian tumbuhan yang diperoleh. Cara mengetahui tanaman yang diperoleh asli atau sesuai dengan yang diharapkan, yaitu dengan melakukan determinasi. Determinasi dilakukan di tempat-tempat resmi seperti pusat penelitian, pusat studi, maupun badan pemerintah. B. Tumbuhan yang diambil berasal dari suatu tempat. Apabila diambil dari tempat yang berbeda, maka akan mempengaruhi kandungan pada tanaman tersebut. Preparasi tumbuhan atau preparasi tanaman atau bahan. Dalam preparasi tanaman atau bahan, langkah-langkah yang dilakukan adalah bahan dicuci, dikeringkan, dipotong, dan diserbukkan. Pengeringan bertujuan untuk menghilangkan kandungan air pada tanaman, serta mencegah adanya jamur dan bakteri. Air pada tanaman dapat menyebabkan reaksi enzimatik sehingga mempengaruhi pada metabolit. Hal yang perlu diperhatikan saat mengeringkan tanaman adalah stabilitas kandungan yang akan diambil. Apabila kandungan yang tidak stabil, bahan ditutup dengan kain hitam pada saat akan disinari dengan sinar matahari. Adapun cara lain dalam pengeringan dengan dilakukan di dalam ruangan yang posisinya dekat dengan sinar matahari. Setelah bahan cukup kering, selanjutnya bahan tersebut dipotong-potong agar memudahkan pada saat diserbukkan. Bahan yang sudah dipotong lalu di oven dengan suhu yang tidak terlalu tinggi agar tidak merusak senyawa yang terkandung. Selanjutnya, bahan diserbukkan. Tujuan diserbukkan agar luas permukaan bertambah luas dan kontak dengan pelarutnya semakin tinggi atau menaikkan efektivitas saat
ekstraksi. 3. Ekstraksi. A. Pemilihan pelarut. Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih pemilihan pelarut antara lain. Pelarut yang digunakan sesuai dengan tingkat kepolaran golongan senyawa yang diambil. Pelarut yang digunakan tidak toksis apabila penelitian yang dilakukan bertujuan untuk pengobatan. Sehingga pelarut yang digunakan adalah etanol, air, dan campuran air etanol. B. Pemilihan metode. Metode konvensional. Maserasi, soklelatasi, reflux. Sokletasi merupakan metode pemisahan suatu kandungan yang terdapat dalam zat padat dengan cara penyaringan berulang menggunakan pelarut tertentu. Cara ini hemat pelarut dan bahan tidak langsung terkena panas atau reflux. Marelasi merupakan serbuk direndam dengan pelarutnya selama semalam dan diaduk. Setelah itu dilakukan remaserasi untuk menaikkan efektivitas ekstraksi. Remarasi dilakukan karena ada senyawa yang tertinggal sebelum terekstraksi. Adanya senyawa yang tertinggal dikarenakan pelarut yang digunakan untuk mengekstraksi telah mencapai titik jenuh. Perkolasi merupakan metode perkolasi sejenis dengan maserasi. Serbuk simplisia direndam dengan pelarutnya selama semalam. Kemudian serbuk simplisia dialiri oleh pelarut yang selalu baru. Metode modern. Ekstraksi dengan perkolasi merupakan metode perkolasi sejenis dengan maserasi. Serbuk simplisia direndam dengan pelarutnya selama semalam. Kemudian serbuk simplisia dialiri oleh pelarut yang selalu baru. Metode modern. Ekstraksi dengan superkritikal karbon dioksida, microwave, sonicafer. Keuntungan dari metode ini adalah proses yang lebih cepat karena energinya lebih tinggi dan mengurangi limbah. C. Setelah dilakukan ekstraksi lalu disaring. Hasil penyaringan 1, 2, 3 digabung menjadi satu lalu dikentalkan agar hasilnya lebih homogen. Hasil ekstraksi yang dikentalkan dengan berbagai cara antara lain. 1. Rotatory evaporator atau RE apabila dengan pelarut yang mudah menguap seperti etanol. Freezer dry apabila pelarutnya tidak menggunakan etanol. Baiklah, terima kasih untuk Saudari Nur Hasanah. Selanjutnya akan dibaca oleh Saudara Charles. Untuk Saudara Charles, dipersilakan. D. Ekstra kental ditimbang untuk dihitung remetnya. E. Standarisasi ekstral merupakan penentuan parameter kualitatif dan kuantitatif baik terhadap senyawa aktif maupun senyawa khas lainnya dan sifat kimianya. Jenis parameter ada parameter yang spesifik dan non-spesifik. Identifikasi golongan senyawa pada ekstra. 1. Salah satu cara dengan KLT. 2. Komponen utama KLT, fase gerak, fase diam, chamber, pembanding. Yang ketiga, plak KLT, silika gel P254 dilapisi senyawa fluoresis sehingga saat disinari dengan UV 254 silika berpendar sedangkan spot sampel merendam. Yang keempat, perbedaan sinar UV 254 dan 366 adalah pada panjang gelombang 254. Silika dapat berpendar dikarenakan adanya fluorescensi dan senyawanya rendam,
Sedangkan pada panjang gelombang 366, senyawa akan berpendar jika merebak gelombang dan silika akan rendam. Yang kelima, prinsip silika dipanaskan untuk diaktifkan, disiapkan fase geraknya, dan ditololkan. Yang keenam, parameter. RF adalah perbandingan jarak evolusi spot sampel dengan jarak elusi fase gerak. Yang ketujuh, visualisasi spot dengan sinar tampak UV reaksi semprot. Yang kedelapan, pemilihan fase gerak berdasarkan sifat kepularan. Yang kesembilan, selain diujikan dengan pembanding, dapat dilakukan dengan uji golongan. Yang kesepuluh, uji golongan dilakukan dengan mereaksikan plak KLT dengan reagen sesuai golongan senyawanya. Perhatikan cara mereaksikan. Ada beberapa uji golongan KLT antara lain flavonoid dengan ACL-C3 uap amoniak, alkaloid, Dragendorf, terpenoid, anisaldehid asam sulfat, senyawa fenoloid, VeCl3, ekstrak disimpan pada kulkas dengan suhu 4 derajat Celcius. C. Isolasi. Isolasi adalah proses pengambilan atau pemisahan senyawa bahan alam dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Sejak awal ke-17, orang telah dapat memisahkan berbagai jenis senyawa dari sumber-sumber organik. Senyawa-senyawa tersebut dapat berupa senyawa metabolit primer dan senyawa metabolit sekunder. Metabolit sekunder merupakan senyawa kimia yang terdapat dalam suatu organisme yang tidak terlihat secara langsung dalam proses pertumbuhan, perkembangan atau reproduksi organisme seperti terpenoid, steroid, kumarin, flavonoid, dan alkoid. Senyawa metabolisme sekunder dapat berasal dari tumbuhan, hewan maupun mikroorganisme. Salah satu mikroorganisme penghasil metabolisme sekunder adalah jamur. Jamur mampu mensintesis senyawa metabolis sekunder pada fase pertumbuhan stasioner. Senyawa metabolis sekunder digunakan untuk nutrien darurat untuk mempertahankan hidupnya. Metabolisme sekunder dihasilkan jamur tergolong dalam bentuk antibiotik, biopestisida, mikotoksin, dan pigmen. D. Pemurnian. Pemurnian atau refining atau juga mungkin disebut dengan refining, istilah matematika adalah proses pemurnian atau bentuk. Dalam melakukan pencobaan pemurnian dilakukan ada 4 cara, yaitu filtrasi, sentrifugasi, ekstraksi, dan rekristalasi. Filtrasi adalah proses pemisahan dari campuran heterogen yang mengandung campuran dari partikel padat menggunakan media filter yang hanya meloloskan cairan dan menahan partikel padat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman. Selanjutnya kita akan diskusi di grup WhatsApp. Sebelumnya kami minta maaf apabila ada kekurangan kata atau ucapan dan penyebutan nama. Kami minta maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.